Oke, halo semua, gue bisa saya Axel dan kali ini kan saya bakal interview dari Honda BR-V N7X Edition. Ya, jadi ini adalah versi perwujudan dari konsep menuju actual production dari BR-V N7X. Nah, BR-V N7X Edition ini tersedia dalam dua tipe. Jadi ada yang tipe E sama yang tipe Prestige. Nah, yang Prestige itu tersedia juga dalam tipe Prestige with Sensing atau Prestige with non Honda Sensing atau dengan Honda Sensing ya. Nah, kalau yang tipe Prestige ada di sana. Nah, kali ini saya detur yang tipe E CVT dulu. Jadi kalau tipe E cuman yang CVT only ya, manual nggak dapat. Nah, bedanya di mana? Jadi bedanya kalau kita lihat dari depan ini kita dapat aksen warna hitam di bagian sini. Kita dapat bagian sini warna silver. Nah, di sini untuk lampu, nah ini dia untuk dia ada DRL di bagian sini. Dan untuk lampunya dia udah multi reflektor LED ya. Untuk lampu besar, lampu jauh dari atas, lampu sayapnya bohlam ya. Tapi untuk fog lamp udah LED dan dia nggak dapat aksen chrome ya, kayak di tipe Prestige. Nah, grill dia black chrome ya, grill black chrome, tapi emblem Hondanya tidak di black chrome. Tapi untuk di sini kita dapat emblem tulisan N7X Edition. Nah, soal mesinnya sama aja ya. Jadi kayak mesin 1500 Honda yang dipakai di line up Honda lainnya seperti Honda City Slick atau HR-V. Tenaganya adalah 121 PS dengan torsi 145 Nm di 4300 RPM. Di sini ada mode ABS, ruang mesin udah dicat ya, dan dia sudah ada peredamnya. Dan soal harga, nah BR-V N7X Edition ini cuma nambah sejuta aja dari harga yang ada di BR-V CVT. Harganya saya tulis di bawah ya untuk yang tipe ini. Nah, untuk peleknya dia pakai pelek warna hitam ya, jadi peleknya warna hitam. Bannya Dunlop NSF EC300 Plus dengan ukuran sebesar, nah ini ya, 215/60 R16. Nah, depan cakram dia dapat aksennya warna hitam gloss ya di sini. Nah, di spion dia juga dapat aksen warna hitam seperti ini ya. Dan door handle-nya juga ikut dibikin warna hitam seperti ini. Sudah lengkap dengan akses marquee ya di sini. Dan dia sekujur bagian ini juga jadi warna hitam. Nah, untuk bagian interior, nah ini untuk BR-V N7X Edition tidak ada perubahan sama sekali. Jadi ini sama persis. Untuk joknya dia reclining, ada head adjuster dan dia ada sliding ya. Nah, untuk transmisi, untuk BR-V N7X Edition hanya tersedia dalam transmisi CVT only ya. Jadi yang tadi saya bilang manual dia nggak dapat. Ya, ada footrest. Di sini ada tuas untuk membuka kap bensin, kap mesin. Vehicle Stability Control dari sini masih ada 3 dummy tombol ya. Tombol start stopnya di sini dia model berdenyut ya, khas Honda kekinian. Kisi AC dengan warna silver dan ini dia black gloss ya. Ini bisa dibuka tutup kayak gini. Dan ini dia bahannya door trim plastik ya, door trim plastik. Di sini dia warnanya silver. Ini dia polos ya, warna hitam. Dan ini dia masih plastik ya, ini masih plastik. Untuk power window, cuman auto up and down di sisi driver. Ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah dengan electric track ya. Untuk bahan dashboard masih plastik. Nah, dan dia ada animasinya itu ketika masuk dia ada tulisan BR-V-nya ya, itu keren. Nah, di sini juga untuk setir dia untuk yang tipe ini karena dia tipe tengah ya, jadi dia setirnya belum dijahit kulit, cuma nyuritin biasa. Pengaturan audio udah ada ya di sini, udah ada untuk volume, ada untuk sick track, source. Ini juga ada lapisan silver dan ini logo Hondanya ya. Dan ini untuk pengaturan MID ada di bagian sini ya. Jadi MID-nya ini udah model full color ya. Ini ada mode enter, belum ada cruise control ya. Karena untuk cruise control itu dia adaptif hanya di tipe Prestige with Honda Sensing tadi. Nah, untuk pengaturan setir sayangnya dia cuman tilt only ya, belum teleskopik. Untuk lampu sayangnya juga belum auto. Untuk di tipe E CVT ini ada fog lamp, sudah one touch triple tone signal ya. Untuk wiper dia udah intermittent tapi nggak bisa diatur interval waktunya. Nah, untuk speedometer dia dilengkapi dengan lapis chrome ya di pinggir-pinggirnya. Dan ini udah full color untuk model displaynya. Ini ada untuk ngatur brightness ya, ada di bagian sini. Brightnessnya di sini. Biasanya trip A trip B dari tombol ya. Nah, ini masih plastik ya. Dan itu biasanya di tengah itu adalah sensor buat auto lamp. Ini warna silver ya di sini. Dan untuk BR-V tipe E ini airbagnya dia ada 4 ya, airbagnya ada 4. Dan untuk head unit, nah ini dia tipikal head unit Honda untuk yang versi non sensing ya. Jadi dia memang sengaja tengahnya ini tidak dibikin
senada dengan bagian tengahnya ya. Ini tapi head unitnya tetap sama sebenarnya, tetap support Apple CarPlay dan Android Auto meskipun juga sama-sama lewat kabel, cuma beda desain aja dan beda UI. Ini ada tombol power, ada tombol untuk voice command, volume plus minus ya, dan ini ada untuk slot USB buat masukin ke USB atau kita mau pakai Apple CarPlay Android Auto. Ada lampu hazard di bagian sini. AC, nah di sini dia belum auto sayangnya ya. Jadi dia cuman ada untuk pengaturan AC-nya nih mau seberapa dingin, dan ini biasanya ada untuk kipasnya ya. Jadi karena dia belum auto, jadi dia nggak ada pengaturan yang terlalu dalam. Tapi untungnya mode AC-nya dia dapat sampai ke kaki, meskipun dia tidak dapat front and rear defogger sama sekali. Dan ini sampai tipe Prestige with Honda Sensing sekalipun. Ada mode Max Cool, AC dan tombol on off. Di sini cuma disisain satu ya, port outlet aja. Ini ada cup holder. Ini cup holder di sini, tempat penyimpanan ada di sini. Transmisi CVT ya, ini khas Honda CVT dengan mode sport dan mode L. Ini dia black gloss dengan warna silver ya. Dan ini untuk handbrake-nya sayangnya dia masih belum dijahit kulit ya. Ini modelnya sama banget kayak Brio kalau kata saya ya. Kemudian di sini ada konsol box ya, kecil nih fabrik tapi nggak bisa jadi buat taruh tangan ya, kecil banget soalnya. Dan jauh juga, lacinya lumayan dalam. Untuk joknya untuk yang tipe E CVT ini dia masih fabrik ya. Tapi fabriknya cukup halus sih menurut saya. Fabriknya cukup halus, cukup oke. Di sini untuk seat belt masih kelihatan tonjolannya. Hand gripnya model retract. Sun visor di sisi penumpang. Cuman ada vanity mirror tapi tidak ada ticket holder ya. Untuk lampu baca ini halogen. Ini common part banget sama CR-V Gen 3 ya. Kemudian di sini dia untuk spion dan night view. Untuk sun visor di sisi driver dia polos, tidak ada vanity mirror ataupun ticket holder ya. Nah, di sini untuk yang tipe E ini dia belum dikasih kulit ya. Kalau yang tipe Prestige kan dia udah dapat kulit di sini. Tetap dengan warna silver, airbag di sisi penumpang depan. Untuk airbag di sisi jok ada di bagian sebelah kiri sini. Nah, ini ada tulisannya side airbag. Nah, ini dekat warna silver juga ya. Dan ini dia lacinya belum soft opening. Tapi di sini ada semacam kayak ini ya. Nah, ini ada tempat buat naruh kartu ya kalau menurut saya sih. Nah, sekarang kita coba langsung ke baris keduanya. Nah, di baris kedua dari Honda BR-V N7X Edition tadi ya nggak ada bedanya. Dan di sini kita dapat ini ya, door trim masih plastik ya. Dan sayangnya lapisan silver itu tidak nyambung sampai ke belakang. Jadi ini polos ya, warna hitam gini aja. Ini warna silver. Dan di sini dia power window ada di sini. Dan armrestnya ini dia masih plastik ya, belum ada lapis apapun. Ada cup holder, door pocket dan speaker. Nah, untuk ruang kakinya dari BR-V ini cukup lega ya sebenarnya. Di generasi kedua ini saya cukup seneng. Ruang sepatu juga cukup lega, ini khas MPV ya. Tapi sayangnya untuk tipe E ini belum dapat back pocket di sisi driver, cuma di sisi penumpang depan. Tapi kita dapat dua ya. Ini yang kecil nih buat naruh HP, ini yang gede. Dapat satu port outlet ya di bagian sini. Dan ini ada layout dari dashboardnya ya. Jadi tidak ada perbedaan di interiornya sama sekali ya. Cuman eksteriornya aja yang berbeda. Nah, dan ini AC-nya double blowernya dia modelnya sama ya, masih sama kayak BR-V Gen 1. Cuman nih warnanya hitam. Jadi karena plafonnya warna hitam jadi kelihatannya lebih manis ya kalau menurut saya ya. Dan untuk joknya ini dia kita bisa sliding ya. Ini kebetulan paling mundur kalau saya bikin paling maju. Nah, paling majunya itu masih cukup lega kalau menurut saya ya, masih cukup lega. Nah, saya coba atur ya untuk joknya ini. Dan untuk joknya ini, nah untuk yang tipe E CVT ini dia belum dapat armrest, tapi headrestnya udah tiga-tiganya adjustable ya. Untuk sebel tengah diambil dari plafon ya, sudah lengkap dengan ISOFIX juga. Dan ini dia ada untuk ini ya, ada untuk recliningnya ya. Ini bisa diatur seberapa jauh. Nah, kita nanti kan coba masuk dari sebelah kiri ya. Dia ada hand grip model retract di sini. Dan seat beltnya dia masih kelihatan tonjolannya ya. Nah, sekarang kita akan coba ke belakang. Kita lihat bagasinya. Sekalian kita masuk ke baris ketiga ya. Nah, kita coba nyalain lampu hazardnya ya. Nah, untuk rem belakang dia tromol. Nah, untuk lampunya, nah untuk BR-V Gen 2 ini dia lampunya LED ya, lampu rem LED, lampu sein halogen, lampu mundur halogen. Belum ada rear defogger ya, tapi sudah ada wiper belakang, high mount stop lamp udah ada, dan
antena shark fin-nya dia dicat warna hitam khusus untuk tipe N7X Edition ini. Untuk profile-nya sayangnya nggak ikut warna hitam ya, dia warna silver sayangnya, jadi agak beda sendiri. Terus juga di sini kita dapat emblem Honda, tapi tidak di black chrome, tapi emblemnya justru diberikan black chrome BRV, ya. Dan ini karena udah Honda itu kalau yang Ivy Tech memang dia udah nggak dikasih emblem sama sekali ya. Jadi makanya ini kita bisa tahu kalau ini BRV yang tipe E. Selain dari peleknya. Nah di sini dia dapat aksen warna hitam dan sensor parkirnya 4 titik ya, cukup oke. Dan ada lapisan warna silvernya di sini. Dan dia sudah dapat kamera parkir ya. Dan untuk di sini lampu plat nomor untungnya sudah LED. Untuk membuka bagasi mode elektris. Nah untuk bagasinya, nah ini BRV ini cukup oke ya. Memang meskipun dia agak sulit untuk dibikin rata lantai. Nah ini kita bisa atur. Nah ini untuk posisi paling tegak, ini posisi paling rebah ya. Dan untuk kita mau ngaturnya tuh dari tuas ini ya. Nah ini juga bisa diatur untuk bagasinya supaya dia jadi rata lantai. Nah kita harus naikin partisi ini ya. Partisi ini kita naikin, baru nanti kita bisa ngakses ke bagian joknya jadi lebih rata. Jadi nanti di bawahnya akan ada sedikit tempat buat nyimpan barang. Di sini ada toolkit ya, dan ada lampu bagasi ya di sini ya. Nah, kita tutup di sini. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya, ke baris ketiganya. Untuk di baris ketiga ini dia untuk masuknya dia sudah one touch tumble ya, dari kiri kanan udah bisa. Rasakan sensasi berkendara yang revolusioner yang kita coba masuk ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini dari Honda BRV ya, sebenarnya cukup lega ya kalau menurut saya. Nah tadi joknya kan saya majuin sedikit, memang masih mentok ya. Cuman untuk sudut pahanya memang agak naik, tapi masih menurut saya masih cukup acceptable buat dipakai jalan jauh ya. Untuk ruang kepala saya tinggi 164 masih aman kalau dalam kondisi dia tegak. Kalau saya coba recline, saya tinggi 164, ini memang tinggal sedikit ya ruangnya ya, jadi bisa ada risiko kepentok. Nah ini dia ada cup holder ya, ada tempat penyimpanan. Nah untuk yang tipe ECVT ini nggak dapat power outlet belakang ya sayangnya ya, ini nggak dikasih power outlet belakang. Nggak ada hand grip juga di baris ketiga ya. Lampu baca di baris ketiga juga ada halogen, dan untuk baris kedua yang sebelah kanan dia udah dapat hooknya ya buat gantungan baju. Dan sudah hadir juga dengan shark fin antena di bagian atas dari new Honda Accord. Untuk kaca bagian depannya sudah dihadirkan dengan fitur dari sisi penumpang depan dia juga ada akses smart key, dan untuk layout di sisi penumpang depan dia layoutnya seperti ini. Lebih luas lagi di bagian atas dari new Honda Accord. Oke, jadi sekian dulu untuk video in depth tour dari Honda BRV N7X Edition ECVT. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.